Geng motor kembali berulah dan serang warga. Jembatan penghubung dua kabupaten nyaris roboh. Tiang penyangga kabel ancam keselamatan pengendara. Halo, selamat pagi pemirsa. Ainu Sumut kembali menyapa Anda. Selain 3 informasi pada tadi kami hadirkan beragam informasi dari wilayah Sumatera Utara selama 30 menit. Bersama saya Nadia Laura Puja, inilah informasi yang pertama. Pemirsa, puluhan anggota geng motor di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang melakukan penyerangan terhadap warga menggunakan senjata tajam, petasan hingga batu. Akibatnya kaca jendela rumah warga rusak. Alhasil 3 orang anggota geng motor berhasil ditangkap warga. Video amatir merekam puluhan anggota geng motor didominasi usia pelajar menyerang warga di Jalan Jati, Desa Semencirim, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Minggu dini hari. Belum diketahui pasti apa penyebab geng motor menyerang warga. Supi Kepala Dusun 2A mengatakan awalnya geng motor konvoi dan melintas dengan menggeber-geber sepeda motor. Warga pun keluar rumah dan berjaga-jaga. Namun kala jumlah dengan anggota geng motor, warga kocar-kacir melihat anggota geng motor membawa senjata tajam dan melempari batu serta petasan ke arah rumah warga. Bahkan salah satu rumah warga jendela rumah pecah terkena lemparan batu. Orang mana? Orang mana? Sampai sini jauh kali kau Bandung. Meski kalah jumlah, warga melakukan penyisiran berhasil menangkap 3 orang anggota geng motor yang kemudian menjadi amukan massa yang geram. Jadi lebih kurang tadi malam jam 12 lah ya. Kami kan dibayar sama warga bahwasanya informasi itu dari kardus sempat hari. Bahwasanya ada yang lewat ke arah Mencirim. Jadi kami siap-siap lah, kardus-kardus kami ber, kami kumpul lah di sini. Dari itu kami berbatasan kami diserang. Kami lari lah semua menyelamatkan kan, banyak kali mereka udah senjata lengkap. Polisi yang tiba di lokasi sempat kesulitan hendak mengevakuasi anggota geng motor yang tertangkap. Petugas terpaksa mengeluarkan tembakan ke udara untuk membubarkan massa yang ingin mengamuk pelaku geng motor. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Tenang. Pemirsa, tak terima anaknya diduga dibawa lari oleh selingkuhan sang istri. Seorang ayah di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara melaporkan sang istri ke polisi hingga masuk ke dalam daftar pencarian orang. Video korban yang meminta KPRI dan Presiden membantu dirinya mendapatkan keadilan juga sempat viral di media sosial. Seorang pria melaporkan kehilangan anaknya yang masih berusia 14 tahun ke kantor polisi setelah diduga dibawa lari oleh selingkuhan istrinya sendiri. Hilangnya korban berawal dari adanya pemberitahuan dari sang istri yang bekerja di Singapura pada tanggal 28 Januari 2023 melalui telepon seluler yang menyebut kalau korban saat ini sedang bersama seorang laki-laki berinisial MA. Benar saja, setelah ditunggu beberapa hari, korban yang masih duduk di kelas 2 SMP ini tak kunjung pulang ke rumah. Ayah korban Ade lalu membuat laporan kehilangan anak ke polisi, serta membuat video yang sempat viral di media sosial berisi permintaan bantuan hukum kepada Kapolri dan Presiden terkait kehilangan anaknya. Anak saya ini umur 14 tahun, masih duduk di bangku sekolah kelas 2 SMP di Tebing Tinggi. Anak saya ini mungkin sebelum dia lari ini dia ada pernah chatan, ada pernah berhubungan sama si laki-laki ini. Diduga si laki-laki ini pernah dekat sama istri.
Kasih Humas Polres Tebing Tinggi AKP Agus Arianto membenarkan adanya laporan seorang ayah yang mengaku kehilangan anaknya yang masih berusia 14 tahun yang diduga dibawa lari seorang pria. Kasus ini kini sudah ditangani dan pelaku sudah dijadikan DPO Polres Tebing Tinggi. Bahwasanya orang tua korban memviralkan kasus ini di media sosial dan kasus ini sudah ditangani oleh Satreskrim Polres Tebing Tinggi, di mana tersangka sudah diterbitkan daftar pencarian orang, akan tetapi sampai saat sekarang ini tersangka dan korban belum ditemukan. Ayah korban anak hilang berharap polisi segera menangkap terduga pelaku penculikan anak, baik sang istri maupun selingkuhannya. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sania Sibuan, iNews melaporkan. Tempat abang, tempat kawan ada juga. Pemirsa, petugas gabungan yang terdiri dari Polda Sumatera Utara bersama Polres Labuhan Batu menggerebek gudang pengoplosan gas LPG subsidi 3 kg ke tabung non-subsidi. Alhasil 2 dari 6 orang yang diamankan di dalam gudang langsung ditetapkan sebagai tersangka. Petugas kepolisian dari Subdit 4 Tipiter Polda Sumut bersama Satreskrim Polres Labuhan Batu melakukan penggerebekan gudang pangkalan gas LPG yang dijadikan lokasi pengoplosan dari tabung 3 kg menjadi 12 kg di Dusun Sukajadi, Desa Damulipekan, Kecamatan Kualu Selatan, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Selain menetapkan 2 orang operator yakni IQ 24 tahun dan RD 16 tahun warga Damuli Labuhan Batu Utara sebagai tersangka, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya tabung gas LPG 3 kg sebanyak 170 tabung dan tabung gas 12 kg sebanyak 71 tabung, 2 buah obeng, 21 buah karet gas, 50 alat jos atau pemindahan isi, 50 buah hologram tabung 12 kg, 391 tutup tabung gas 3 kg, dan 2 spidol dan tinta. PS Kasubdit 4 Tipiter Ditkrimsus Polda Sumut, Kompol Jericho Lapian Chandra menyebutkan, pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan minyak dan gas bumi ini berawal dari informasi yang menyebutkan terdapat penyalahgunaan gas LPG yang disubsidi di lokasi. Pihaknya pun langsung melakukan penyelidikan dan penggerebekan. Bahkan di sini kami ingin menjelaskan penindakan terhadap penyalahgunaan LPG 3 kg subsidi dari pemerintah yang diubah menjadi LPG 12 kg. Jadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, Polda Sumatera Utara Subdit 4 Tipiter bersama-sama dengan Polres Labuhan Batu melakukan penindakan penyalahgunaan LPG 3 kg yang diubah menjadi gas tabung LPG 12 kg. Pada waktu penindakan diamankan sebanyak 6 orang, dengan 2 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk kegiatan pengoplosan ini sudah berjalan selama 2 tahun. Polisi hingga kini masih terus mendalami kasus ini dengan meminta keterangan saksi-saksi dan warga sekitar lokasi. Dari Labuhan Batu, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Pemirsa, tas berisi 7 juta rupiah di Gondol Bali. Tetaplah bersama kami. Menyoroti kecurangan. TPS ini bukan syarat korupsi. Itu digunakan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Yandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AD Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjita Karamai. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner.
Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut, inspiring and informative. Pemirsa, akibat mengalami kerusakan parah, satu jembatan penghubung dua kabupaten di Sumatera Utara nyaris roboh, tepatnya di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Agar jembatan yang juga jalur alternatif menuju Kota Tebing Tinggi ini tetap bisa digunakan, warga pun menggunakan batang kelapa menutup sisi jembatan yang amblas. Beginilah jembatan titik besi yang merupakan penghubung antara Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai yang berada di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain kondisinya yang rusak parah, lantai jembatan pun sudah banyak yang amblas hingga menyisakan lubang besar, sementara besi-besi penahannya juga sudah tampak keluar. Agar tetap bisa dilalui pengendara, warga pun berupaya menambal jembatan rusak ini menggunakan batang kelapa. Kondisi jembatan ini sudah 3 bulan lamanya tidak mendapat perbaikan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pengendara yang akan melintasi jembatan ini pun harus ekstra hati-hati dan harus mendapat arahan dari warga sekitar agar tidak terperosok ke lubang jembatan yang amblas. Salah seorang warga mengatakan sebelumnya jembatan ini sempat dilakukan perbaikan, namun hanya mampu bertahan 3 bulan lalu kembali rusak. Padahal jembatan ini merupakan jalur terdekat akses warga dan angkutan barang menuju Kota Medan dan Kota Tebing Tinggi. Bahayalah, mau tak mau dilewati. Kondisinya Wah, makin parah lah bang. Pakai batang kelapa. batang kelapa ya. Harapan para supir di sini seperti apa? Ya dibagusin lah bang. Biar kami punya enak kerja kan itu. Soalnya kan tak bolak balik juga itu. Masuk. Sudah ada korban di situ bang? Kalau mobil udah bolak balik bang. Kenapa? Jeblos. Wah, ini tambah parah nih Pak. Memang terakhir diperbaiki mereka itu sebelum puasa. Sampai ini hari ternyata dipakai 3 bulan udah kayak gini balik ini. Sekarang ini gimana kondisinya? Ini hancur-hancuran lah Pak. Nah itu diganjal dengan batang. Diganjel sama batang kelapa sama pengusaha-pengusaha yang punya armada ini Pak. Warga pun hanya bisa berharap pemerintah dapat segera memperbaiki jembatan rusak ini sebelum menimbulkan korban jiwa. Dari Deli Serdang, Rizky Faujan, iNews melaporkan. Pemirsa berpura-pura sebagai pembeli untuk mengalihkan perhatian penjaga toko. Seorang pria berbadan tegap di Kota Medan membawa kabur tas pemilik toko frozen food yang berisi uang 7 juta rupiah. Inilah rekaman CCTV yang merekam detik seorang pria menggunakan helm dan masker beraksi mencuri tas di toko frozen food di Jalan Setialuhur, Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang beraksi seorang diri awalnya berpura-pura membeli kotak nasi. Untuk mengalihkan perhatian, pelaku pun memesan barang yang tidak ada dipajang, melainkan di bagian belakang toko untuk menyibukkan pekerja toko. Saat pekerja toko ke belakang mengambil roti burger yang dicari pelaku pun dengan cepat langsung mengambil tas yang berada di meja kasir, lalu kabur ke arah Jalan Kapten Muslim. Miska pekerja toko mengatakan saat kejadian toko hendak tutup, tak ada kecurigaan saat melayani pelaku. Namun ketika pelaku kabur, pekerja langsung memeriksa rekaman di CCTV dan terlihat pelaku sudah mengambil tas yang berisi uang 7 juta rupiah. Dia pas saya keluarkan tiba-tiba dia lari langsung ngumpul lah. Saya udah nggak bisa apa lagi, di sini nggak ada orang, kita cuma bisa mencari kayak gitu aja. Berarti dia modusnya nyari barang untuk mengalihkan perhatian ya? Iya, nyari barang. Waktu saya rekap lagi CCTV dari awal ternyata pas dia masuk dia udah lihat tas bos saya di situ. Udah dipantau ya? Udah dipantau, jadi dia pura-pura lari. Itu jam berapa kak kejadiannya? 9.45 malam. 9.45 malam. Kalau dari CCTV pelakunya ada berapa orang kak? Satu orang ya? Korban sudah membuat laporan kehilangan ke Polsek Murni Utopia dan berharap pelaku yang merugikan masyarakat ini segera tertangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridho Nasution, iNews melaporkan.
Pemirsa, berbagai macam cara dilakukan warga guna menghindari razia Operasi Zebra 2023 yang digelar Satlantas Polres Sibolga di ruas Jalan Protokol Kota Sibolga. Sebagian pengendara yang tidak melanggar peraturan lalu lintas ada yang berpura-pura berhenti, namun ada juga yang nekat memutar balik arah kendaraannya meski membahayakan pengendara lain dan dirinya sendiri. Beginilah aksi sejumlah pengendara yang berusaha menghindari razia Operasi Zebra 2023 yang digelar Satlantas Polres Sibolga. Meski membahayakan diri sendiri maupun sesama pengendara lainnya di ruas Jalan Protokol Kota Sibolga. Para pengendara roda 2 yang tampak tidak memakai helm langsung ketakutan dan memilih untuk tidak melintasi petugas yang sedang melakukan razia karena takut terkena sanksi tilang. Para pengendara ini pun langsung kabur dengan memutar arah kendaraannya. Sejak hari pertama Operasi Zebra 2023 yang digelar secara serentak di seluruh jajaran Polda Sumatera Utara ini, Satuan Lalu Lintas Polres Sibolga berhasil menilang sejumlah pengendara yang tidak mengenakan helm serta tidak memiliki kelengkapan surat-surat berkendara. Kami dari Satlantas Polres Sibolga sedang melaksanakan operasi. Satlantas Polres Sibolga pun mengaku akan melakukan Operasi Zebra 2023 selama 2 pekan terakhir di sejumlah ruas jalan protokol di Kota Sibolga yang biasa rawan pelanggaran peraturan lalu lintas. Dari Sibolga, Raymond, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 200-an pengendara roda 2 di Rantau Perapat Labuhan Batu diberi sanksi berupa tilang manual selama 2 hari berlangsungnya Operasi Zebra Toba 2023. Penindakan berupa tilang ini dilakukan polisi dari Satlantas Polres Labuhan Batu kepada para pelanggar peraturan di kawasan tertib lalu lintas. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas, Satlantas Polres Labuhan Batu memberlakukan tilang manual terhadap pengendara yang melakukan pelanggaran aturan lalu lintas di kawasan tertib berlalu lintas. Kasat Lantas Polres Labuhan Batu AKP M. Ainul Yakin menyebutkan mayoritas pelanggar lalu lintas yang diberi tilang merupakan pengendara sepeda motor, yakni tidak menggunakan helm SNI, melawan arus, dan menggunakan knalpot yang tidak sesuai standar. Operasi Zebra Toba 2023 ini Polantas tidak hanya melakukan penindakan berupa tilang secara manual, namun lebih mengedepankan upaya preventif dengan melaksanakan sosialisasi dengan himbauan kepada pengendara dan pelajar di sekolah-sekolah serta masyarakat luas melalui media elektronik, agar masyarakat tertib berlalu lintas sehingga dapat menekan fatalitas saat terjadi kecelakaan. Sedang melaksanakan kegiatan tilang manual atau tilang cepat. Jadi kita di sini kebanyakan di wilayah Kabupaten Labuhan Batu di 3 pelanggaran terbanyak, yaitu 1 tidak menggunakan helm, kemudian 2 melawan arus, dan yang ketiga knalpot krom. Jadi 3 ini mayoritas yang kita amankan. Jadi kita melaksanakan kegiatan ini fokus di kawasan tertib lalu lintas. Itu salah satunya di depan kita Jalan M. Tamrin, Jalan Sudirman, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Ahmad Jalan. Jadi di jalan itu menjadi prioritas kita, bahwasanya masyarakat agar tertib berlalu lintas. Dan tujuan utama kita yaitu tidak memperbanyak tilang, namun masyarakat yang tertib. Jadi dengan masyarakat tertib tidak ada yang kita lakukan tindakan secara manual. Selain melakukan penindakan, apa yang dilakukan Satlantas selama operasi? Selain melakukan penindakan, kita juga melakukan himbauan, sosialisasi ke sekolah-sekolah kepada masyarakat, dan pembagian brosur dan pamflet di jalanan. Yakin pun mengimbau kepada pengemudi kendaraan bermotor agar lebih mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas dengan mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Dari Labuhan Batu, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Pemirsa, penyelesaian perkara 64 tersangka pencurian sawit, tetaplah bersama kami. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman.
mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita, teman-teman. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh identifikasi senjata? Boleh, saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama lagi saya Nur Rahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut, inspiring and informative. Pemirsa, satu tiang penyangga kabel mengancam keselamatan para pengendara karena berada di tengah-tengah Jalinsum, tepatnya di Blok Songo, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Meskipun membahayakan, pemasangan tiang ini sengaja dilakukan agar kabel yang kendur usai tersangkut kendaraan yang melintas tidak menghambat arus lalu lintas. Tiang bambu penyangga kabel menjuntai terpasang di tengah-tengah jalan lintas Sumatera, Jalinsum Blok Songo, Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sabtu sore. Meskipun membuat pengendara tidak nyaman dan membahayakan, tiang sengaja dipasang agar arus lalu lintas tidak terhambat kabel yang menjuntai. Beberapa petugas mencoba memperbaiki kabel yang kondisinya bergelantungan dan kendur di tengah jalan. Menurut warga setempat Aritonang, tiang tersebut sudah terpasang sejak pagi setelah tersangkut kendaraan yang melintas. Sudah 2 kali ini tuh kejadian. Ada itu 2 minggu putus lagi. Nah, itu tumpai itu orangnya. Kenapa tadi putus? Berapa awak? Itu udah lebih tinggi, kabel kita daripada listrik. Mana jalannya itu pula lebih tinggi kabelmu? Itu pula yang listriknya tak punya bilang. Jadi itu nanti siap itu bilang. Dan lepas itu hati-hati dulu. Ya, bisa nanti pecah muka orang gara-gara itu bilang. Habis sudah nanti itu bilang. Kejadian yang sama juga pernah terjadi sekitar 2 minggu lalu, diduga karena pemasangan terlalu rendah sehingga terulang kembali. Warga berharap kondisi kabel menjuntai segera ditata karena membahayakan pengguna jalan dan kendaraan yang melintas. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Polsek Tanah Jawa melakukan restoratif justice kepada 64 tersangka kasus tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Simalungun, Sumatera Utara. Dengan kata lain, kesalahan ke-64 pelaku mendapat pengampunan dari korban, yakni PT PN 4, dengan syarat para pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya, hingga status hukumannya pun dianggap sudah selesai. Sebanyak 64 orang tersangka pelaku tindak pidana mendapatkan restoratif justice atau penyelesaian perkara di luar hukum secara massal kepada tersangka pelaku pencurian kelapa sawit dari perkebunan PT Perkebunan Nusantara 4 yang digelar di Polsek Tanah Jawa. Pelaksanaan restoratif justice secara massal ini menghadirkan pihak PT Perkebunan Nusantara 4 sebagai pelapor, tersangka dan keluarga serta perangkat desa dan tokoh agama. Para tersangka selanjutnya dipersilakan satu persatu untuk mengakui perbuatannya dan meminta maaf untuk tidak kembali melakukan perbuatan melawan hukum di hadapan seluruh undangan yang hadir. Anggota DPR RI Komisi 3 Hinca Panjaitan mengatakan penerapan restoratif justice untuk penyelesaian tindak pidana dengan nilai nominal kerugian sangat kecil. Tujuannya memberikan pemanfaatan hukum tanpa harus menjalani hukuman pidana. Ini kita berterima kasih kepada pihak PT yang sudah memberikan kata maaf kepada para pelaku dengan 64 laporan polisi dan 70 tersangka. Dan satu kepada anggota DPR RI Bapak Hinca Panjaitan yang selama 2 tahun juga selalu berkomunikasi untuk bisa mencari solusi terbaik. Dan hari ini 64 perkara tersebut selesai dengan damai dengan
depan akan lebih banyak masyarakat yang berkontribusi kepada PTPN hingga bisa juga menjaga kondisi dan mencegah kejadian. Dasar hukum pemberian restoratif justice ini yakni Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah berusia 5 tahun di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan mengalami penyakit kulit langka. David hanya mendapat perawatan seadanya di rumahnya karena kedua orang tuanya tidak memiliki biaya untuk membawa sang anak berobat ke rumah sakit. Mengetahui kondisi sang bocah, Kapolres setempat itu pun langsung membawa sang anak berobat ke rumah sakit. Beginilah kondisi Prasetya Bilal Ramadan, bocah berumur 5 tahun yang mengidap penyakit kulit pelepu yang sudah dialaminya selama 3 tahun terakhir. Bocah malang ini pun selama ini hanya bisa terbaring di tempat tidur dan sesekali menangis menahan sakit di kulitnya. Balita ini merupakan anak dari pasangan Prasetya 39 tahun dan Prasetyawati 25 tahun, warga Dusun Pinang Awan, Desa Aik Batu, Kecamatan Torgamba, Labuhan Batu Selatan. Ketiadaan biaya menjadi salah satu alasan kedua orang tua bocah malang ini tidak membawa anaknya berobat ke rumah sakit. Menurut Prasetya, penyakit yang diderita anaknya sudah dialaminya sejak usia 2 tahun dan sudah pernah dibawa berobat, namun keadaannya tak kunjung membaik. Beruntung keberadaan bocah malang ini diketahui Kapolres Labuhan Batu Selatan AKBP Catur Sungkowo yang langsung datang menjenguk dan membawa sang anak berobat ke rumah sakit. Kapolres mengaku sangat prihatin dengan kondisi yang dialami bocah malang ini dan meminta pihak rumah sakit agar memberikan penanganan serius. Ya, kondisinya memang cukup memprihatinkan adik ini. Saya sebetulnya udah nggak bisa melihat lagi ya kondisinya. Adik ini udah sakit, udah kurus, udah luka semua di kepala, di badan, seluruh badan. Tapi saya melihat ada kesabaran dari adik ini, 5 tahun tapi dia tetap sabar, tetap menerima mungkin keadaan walaupun usianya baru 5 tahun tapi kelihatan sabar sekali. Ya mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada adik kita, adik Bilal. Bang, ini anak abang sakit apa ya, Bang? Nggak tahu. Katanya kemarin gatal-gatal. Sudah berapa lama sakitnya, Bang? 2 tahun lebih lah, umur 3 tahunan. Sebelumnya Bang sudah pernah diobatkan? Enggak. Kalau keterangan dari dokter Bang, apa Bang? Iya, sebelumnya? Katanya Stephen Johnson pernah obat. Atas bantuan Kapolres setempat, bocah malang ini pun akhirnya bisa menjalani perawatan di rumah sakit dan kedua orang tuanya pun berharap anak mereka bisa kembali pulih dan sehat seperti semula. Dari Labuhan Batu Selatan, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Informasi tadi mengakhiri iNews Sumut hari ini. Saya Maria Laura Puja atas nama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.